Kebutuhan industri akan pendidikan kejuruan, inovasi sains dan teknologi sangat tinggi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lulusan terampil SMK sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. SMK Girls Innovation Camp diselenggarakan pada 25 hingga 27 Oktober 2016 guna meningkatkan kemampuan berinovasi siswi dengan menggunakan medium sains dan teknologi. Acara ini merupakan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program kerjasama Indonesia-Jerman dengan PT Intel Indonesia. Para peserta SMK Girls Innovation Camp merupakan 34 siswi yang telah lolos seleksi dari 11 SMK yang didukung oleh program Settivet. Mereka didampingi oleh 13 guru dari sekolah masing-masing. Dalam mengikuti kegiatan ini, para siswi memiliki motivasi yang berbeda, salah satunya Fitria dari SMKN 2 Pengasih. Tentunya saya ingin mendapatkan pengalaman lebih di bidang teknologi, terus inovasi baru, terus saya juga ingin menambah wawasan dan insya Allah dengan wawasan itu saya bisa menyebarkan kepada teman saya. Selama 3 hari penuh, para siswi dan guru pendamping mendapatkan materi mengenai nilai-nilai kepemimpinan dan kerjasama, design thinking, dan pengembangan proyek yang inovatif, bimbingan karir serta pemahaman mengenai pentingnya pengarus utamaan gender. Siswi diajak untuk berpikir kreatif dalam menciptakan inovasi yang menjawab permasalahan yang ada di lingkungan. Dengan menggunakan Galileo Board dari Intel, siswi diminta mengembangkan karya mereka dan mempresentasikannya di depan seluruh peserta. Bapak Muhammad Rinaldi dari PT Intel Indonesia percaya bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang sains dan teknologi sangatlah penting. When we educate women, we educate a nation. Jadi menurut kami sangat penting untuk melibatkan remaja putri dalam proses pendidikan, terutama pendidikan sains, teknologi, engineering, dan matematik, supaya nanti apa yang menjadi fokus kami di inovasi bisa lebih luas lagi, karena seperti yang disampaikan pepatah tadi, ketika kita mendidik seorang wanita, otomatis nanti efeknya akan jauh lebih besar, misalnya bisa mendidik satu bangsa, seperti itu. Tetap semangat untuk berinovasi, karena saya yakin SMK bisa, SMK hebat, dan nantinya SMK yang akan menjadi motor untuk menginspirasi anak-anak muda di Indonesia untuk tetap berinovasi. Mendorong peran perempuan dalam penguasaan di bidang sains dan teknologi akan membantu perkembangan suatu negara, dan secara khusus membuka akses perempuan dalam hal ekonomi. Menurut data bahwa 90% pekerjaan itu sekarang membutuhkan skill di bidang teknik informasi, sehingga sangat penting bagi kita untuk memperkenalkan perempuan dan mengkoneksikan dia dengan teknologi, karena dengan penguasaan terhadap teknologi itu berarti kita telah mendekatkan anak perempuan kepada akses ekonomi. Ketika kita memberdayakan perempuan, ketika ia memiliki keterampilan, maka itu meningkatkan daya tawarnya di dalam pasar tenaga kerja. Ketika perempuan bekerja, itu berarti ia memperbaiki ekonomi keluarganya. Ketika ia memperbaiki ekonomi keluarga, itu berarti ia memperbaiki ekonomi negara, dan ketika ekonomi negara terperbaiki, itu juga berarti adalah perbaikan ekonomi dunia. Partisipasi aktif perempuan di pasar kerja Indonesia tidak hanya menguntungkan perempuan, tapi juga laki-laki. Dukungan positif dari laki-laki terhadap kemajuan perempuan di bidang sains dan teknologi sangatlah dibutuhkan. Kalau misalnya itu memang maumu, keinginanmu, dan memang passionmu di bidang pekerjaan tersebut, lakukanlah, karena kemungkinan jalannya bakal terbuka. Di penghujung acara, kelompok dengan inovasi terbaik mendapatkan penghargaan. Penilaian tertinggi diraih oleh SMKN 1 Jepara untuk inovasi mereka, yaitu alat ukur suhu dalam tambak tradisional. Jadi kan di sekolah kita ada jurusan BDP, itu kan budidaya budidaya ikan gitu. Jadi kan mereka tambaknya masih tradisional banget. Jadi tiap beberapa jam sekali harus ngecek suhu air di kolam itu, di tambaknya. Soalnya kan suhu berpengaruh sama tingkat asin itu di dalam tambaknya.
Jadi kalau keasinan ya ikannya mati, kalau kurang asin ya ikannya mati. Jadi mau bantuin mereka biar nggak sering-sering ngecek aja gitu. Peserta pulang dengan membawa semangat inovasi untuk menjadi agents of change. Mereka melanjutkan penelitian proyek mereka dan mensosialisasikan pengetahuan yang didapat kepada teman-teman yang lain. Mereka siap memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja terampil di bidang sains dan teknologi. Diproyeksikan pada tahun 2030 diperlukan 113 juta tenaga kerja yang memiliki background pengetahuan yang tinggi dan memiliki keterampilan yang memadai. Saat ini Indonesia baru memiliki 55 juta. Perlukan 60 juta lagi tenaga handal yang terampil. Untuk itu kita tidak boleh melupakan adik-adik kita dari kaum perempuan. Mereka harus terus berkembang, mereka harus terus diperkuat, mereka harus terus dikembangkan. Mereka harus bisa diinisiasi mencintai apa yang disebut dengan pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika.